Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Veda Ngoprek. Kalau kalian menggunakan Sansui SA5200i Error, mungkin sekarang aplikasi YouTube sudah tidak bisa dibuka. Something went wrong, langsung keluar sendiri. Banyak yang menyarankan update firmware. Tapi setelah saya telusuri, ternyata update firmware bukan solusi utama, terutama untuk unit Sansui yang menggunakan firmware seperti milik saya. Jadi di video ini saya akan menunjukkan solusi yang lebih mudah dan terbukti berhasil tanpa perlu melakukan update firmware. Di video kali ini, kita akan membahas masalah YouTube pada Android TV Sansui SA5200i. Jika YouTube di perangkat ini sudah tidak bisa digunakan, jangan buru-buru melakukan update atau mengganti firmware, karena ada solusi yang jauh lebih aman tanpa harus melakukan flashing firmware pada perangkat. Sebelum masuk ke solusinya lebih aman, kita lihat terlebih dahulu informasi perangkat yang saya gunakan. Android TV ini menggunakan model K2001N dengan build number K2001N_FYDZ. MCU yang digunakan adalah FF01 dengan RAM 2 GB dan penyimpanan internal sebesar 16 GB. Nah, yang cukup menarik adalah kode firmware yang digunakan, yaitu FYDZ. Saya sudah melakukan upgrade melalui internet, namun tidak ada respon dari server. Setelah mencari berbagai referensi, firmware dengan kode K2001N_FYDZ ini ternyata tidak tersedia secara publik. Firmware K2001N yang lebih banyak ditemukan justru menggunakan kode NWD atau Noweda. Walaupun sama-sama menggunakan platform K2001N, belum tentu firmware tersebut cocok dengan perangkat kita. Perbedaan firmware dapat memengaruhi driver layar, konfigurasi panel, remote, dan komponen lainnya. Bahkan MCU yang digunakan juga bisa berbeda, sehingga flashing firmware sembarangan cukup berisiko. Masalah yang muncul bisa berupa layar tidak normal, boot loop, hingga perangkat tidak dapat menyala. Jadi, untuk perangkat ini, saya tidak menyarankan melakukan update menggunakan firmware K2001N_WD. Apalagi jika firmware asli FYDZ tidak tersedia sebagai firmware publik yang bisa kita pastikan kecocokannya. Lalu sebenarnya, kenapa YouTube pada perangkat ini mengalami masalah? Masalahnya bukan berarti firmware Sansui ini rusak atau mengalami kerusakan pada perangkat keras. Yang menjadi masalah adalah aplikasi YouTube versi lama sudah tidak sepenuhnya kompatibel dengan layanan YouTube terbaru. Akibatnya, YouTube bisa gagal memuat halaman, tidak dapat login, atau bahkan keluar sendiri. Jadi, mengganti firmware belum tentu menyelesaikan masalah YouTube pada perangkat ini. Solusi yang akan kita gunakan adalah aplikasi alternatif bernama SmartTube. SmartTube memang dibuat untuk perangkat Android TV dan memiliki tampilan yang nyaman digunakan dengan remote. Aplikasi ini juga ringan dan terus dikembangkan mengikuti perubahan layanan YouTube. Sekarang kita akan mencoba mengunduh dan memasang SmartTube pada Suti Sansui SA5200i. Untuk menghindari file yang tidak jelas, kita download langsung dari halaman resmi pengembang SmartTube. Buka browser pada Android TV, kemudian masuk ke halaman rilis SmartTube di GitHub. Di halaman tersebut terdapat beberapa versi aplikasi yang bisa digunakan. Saya sarankan menggunakan versi stable agar mendapatkan versi yang lebih siap digunakan sehari-hari. Setelah file APK selesai di-download, kita buka folder download pada perangkat. Kemudian pilih file APK SmartTube dan jalankan proses instalasinya. Jika muncul peringatan keamanan, aktifkan terlebih dahulu izin instalasi dari sumber yang tidak dikenal. Setelah izin diberikan, lanjutkan proses instalasi dan tunggu sampai selesai.
Jika sudah selesai, buka aplikasi SmartTube yang baru saja kita install. Sekarang, kita coba mencari dan memutar salah satu video untuk memastikan aplikasinya bekerja dengan normal. Jika video berhasil diputar, berarti masalah YouTube pada Sansui SA5200i sudah berhasil kita atasi. Tanpa update firmware, tanpa flashing, dan tanpa risiko salah firmware. Waktu bawa kita ke tempat tak terduga. Firmware. Jadi kesimpulannya untuk Sansui SA5200i dengan firmware K2001N_2det_15 karena firmware F tidak tersedia secara publik, sedangkan firmware yang banyak beredar adalah varian K2001N_NWD yang belum tentu kompatibel dengan perangkat Sansui kalian. Menggunakan SmartTube jauh lebih aman, adalah varian K2001N menjadi solusi praktis agar YouTube kompatibel dengan digunakan kembali. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan tutorial Android TV dan OpenWRT berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao!